Selamat siang, Dewan Juri yang terhormat. Saya Quina Lakesha sebagai tim pemerintah akan membahas mosi. Dewan ini menyesali glorifikasi resiliensi. Sebelum itu, izinkan saya menjelaskan definisi dari glorifikasi resiliensi itu sendiri. Jadi glorifikasi resiliensi itu sendiri bisa terbilang juga sebagai ketangguhan yang sering digunakan untuk melepas tanggung jawab. Biasanya, orang-orang dengan sifat ini cenderung cari aman dengan kondisi sulit yang terjadi pada dirinya. Saya akan memberikan argumen pertama saya, yang mana menormalisasikan penderitaan yang dianggap jalan kesuksesan. Sebagai contoh, kita sering sekali melihat konten siswa yang harus menyeberangi jembatan yang rusak untuk menuju ke sekolah. Lalu dipuji sebagai anak yang tangguh, anak yang kuat, dan pantang menyerah. Namun disinilah masalahnya. Banyak orang yang justru mengalihkan dari fokus utamanya, yaitu kerusakan infrastruktur yang tak kunjung diperbaiki, bahkan tidak pernah dipedulikan. Seharusnya kita marah, bukannya bertepuk tangan di atas penderitaan mereka, melihat nyawa mereka seolah-olah tak ada harganya, seolah jembatan rusak itu merupakan masalah kecil yang sangat sepele dan tidak perlu diperhatikan. Saya beranggapan bahwa glorifikasi ini seolah membuat pandangan bahwa kalau mau sukses harus menderita dulu, padahal akses pendidikan merupakan hak semua orang. Bukannya malah dipersulit. Namun, masih banyak saja orang yang beranggapan bahwa bahwa kerusakan infrastruktur itu adalah hal yang wajar hanya karena di lokasi pelosok negeri, karena biasanya justru dari situ adalah calon-calon bibit penerus bangsa. Jika ini dibiarkan, kita hanya akan mendorong mundur kemajuan bangsa ini. Argumen kedua, tekanan kesehatan mental yang diciptakan sekolah. Di sini kita bisa melihat sekolah sering menuntut siswa untuk tangguh dalam menghadapi beban tugas yang sulit, bahkan dalam waktu yang singkat, yang membuat siswa stres dan pusing hanya karena tugas yang padat dan menumpuk. Kadang guru tidak melihat kondisi siswa atau latar belakang siswa yang memiliki masalah-masalah yang tidak pernah mereka ketahui, seperti masalah keluarga, masalah pertemanan, atau bahkan masalah di luar itu semua, yang mana guru beranggapan bahwa ketika ia memberikan sebuah tugas, maka siswa berkewajiban untuk menyelesaikan tugas tersebut tanpa mengetahui latar belakang dari siswa itu sendiri. Yang mana dari sini terbentuklah budaya yang tidak sehat, yaitu menganggap siswa yang stres atau pusing parah karena terlalu banyak tugas dianggap lemah, tidak tangguh, bahkan sebagian orang menganggap bahwa siswa ini merupakan pecundang karena tidak bisa bertahan dalam kondisi yang sedikit lebih sulit dibanding biasanya. Tidak hanya siswa yang beranggapan seperti itu, namun guru juga biasanya justru beranggapan lebih parah dibanding siswa karena menganggap bahwa tugas yang saya berikan masih tergolong mudah. Kenapa kamu tidak bisa menyelesaikannya? Dan dari situ mental siswa akan terganggu karena kata-kata dan tekanan dari eksternal dan internal yang membuat kesehatan mentalnya terganggu. Dan hal ini berakibat siswa menjadi takut berpendapat, takut untuk meminta bantuan, takut untuk mengakui bahwa dirinya lelah, takut mengakui bahwa kesehatan mentalnya sudah mulai tersenggol dan seharusnya mendapatkan perawatan khusus untuk memperbaiki kesehatan mentalnya. Dan ia takut mengakui bahwa dirinya butuh istirahat. Siswa dipaksa untuk terus berusaha tanpa diperbolehkan untuk berhenti dan untuk memulihkan kesehatan mental. Dan hal ini bisa mengakibatkan ke ranah yang lebih serius, seperti ranah untuk meniat untuk melukai diri sendiri karena beranggapan bahwa semua orang memberikan tekanan kepadanya, kepada kesehatan mentalnya, sehingga dia pun menjadi tidak peduli terhadap dirinya sendiri. Argumen ketiga, yaitu penurunan daya kritis siswa. Jika kita harus selalu belajar untuk beradaptasi dengan kondisi sulit, kita akan kehilangan daya kritis untuk mencoba keluar dari zona tersebut, yang mengakibatkan kita menjadi pasif secara pola pikir dan perilaku. Saya akan memberikan sebuah contoh yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Sebagai siswa, tentu saja kita berada di lingkungan sekolah yang memiliki aturan. Aturan tersebut seharusnya kita patuhi dan bukannya dilanggar. Karena bagi sebagian orang beranggapan bahwa adanya peraturan untuk dilanggar, dan itu merupakan pandangan yang salah. Tapi, apa jadinya jika orang yang melanggar aturan tersebut adalah anak emas guru, yang seakan dia tidak
tidak akan pernah kena hukuman. Entah berapapun salahnya, seberapa besar salah yang dilakukan, dia tidak akan pernah mendapatkan sanksi dari hal tersebut. Seolah dia adalah orang yang kebal akan hukum. Kami sebagai siswa yang notabene adalah anak biasa dan bukan anak emas yang dipandang lebih oleh guru, seringkali merasa tidak adil dengan perilaku tersebut. Namun, apa yang bisa dilakukan? Tidak ada. Kita hanya disuruh untuk beradaptasi, dan beradaptasi. Mau sampai kapan kita harus membiasakan diri dengan hal penyimpangan ini? Ini mengakibatkan lingkungan sekolah yang tidak sehat. Ini akan mendukung pola pikir pasif siswa yang membuat mereka hilang arah dengan aturan dan menganggap aturan hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Dan tentu saja ini akan menciptakan pandangan bahwa selama kamu adalah orang penting, jangan pernah takut dengan hukum. Dan ini hanya akan menciptakan pandangan bahwa kita sebagai orang biasa harus takut dengan hukum. Namun, ketika kamu merupakan orang hebat, orang terpandang, orang yang memiliki pengaruh, kamu tidak perlu takut dengan hukum. Dan itu akan menciptakan kesenjangan sosial di antara masyarakat, bahkan siswa. Sehingga ini akan menimbulkan kelompok-kelompok tertentu yang mengakibatkan perselisihan antara siswa, dan ini juga akan menimbulkan konflik di antara siswa yang justru menimbulkan sesuatu yang lebih besar lagi. Dewan juri yang terhormat, resilience itu penting sebagai sifat pribadi, tapi jika diglorifikasi oleh publik, maka pelan-pelan namun pasti ia akan menjelma menjadi alat untuk menormalisasi penderitaan. Maka dari itu, saya sebagai tim pemerintah menyatakan mendukung mosi ini karena kami tidak ingin hidup di dunia di mana penderitaan dianggap sebagai prestasi ketangguhan. Tapi kami ingin hidup di mana sistem bisa berfungsi dengan baik sehingga kita tidak perlu dipaksa menjadi luar biasa hanya untuk mendapatkan hak dasar kita. Terima kasih.